Ya, oke, siap. Silahkan, Bu Syahda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu sore sumuk hawani. Cakep. Semangat komen walaupun peserta selalu rame. Yeay. Selalu kita berharap setiap harinya itu rame. Yang rame itu bahkan setiap selesai kita itu komentar-komentar baik itu di Japri, di grup maupun di YouTube itu akan selalu rame ya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Ketua IGINOS, Ibu Aini Rizko, Ibu narasumber kita hari ini yaitu Ibu Yuliatan. Kali ini Ibu ya, soalnya pesertanya Bapak Ibu Guru ini, Bu Yulia. Kalau kemarin kan pesertanya adik-adik ini, makanya saya manggilnya Kak Yuliatan. Sekarang Bu Yuliatan ya. Baik Bapak Ibu, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Comments yang diselenggarakan oleh IGINOS. Tentunya dalam acara Comments ini kita akan mengulas kita akan bersama-sama belajar menulis puisi bersama Ibu Yuliatan yang sudah ahlinya ini. Jenengan tidak akan tidak akan kecewa, tidak akan bingung setelahnya. Bahkan mungkin akan ketagihan ketemu dengan Bu Yulia lagi dan lagi gitu ya. Amin. Sebelum kita ke Bu Yulia, mohon sedikit sambutan dari Ibu Ketua IGINOS, Ibu Aini Rizko. Silakan Bu Ai. Baik, terima kasih Bu Syahda yang sudah mengawali membuka komen pada sore hari ini. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Salam. Waalaikumsalam, selamat sore. Untuk kita semuanya. Salam dan bahagia. Oke, pergi ke kebun memetik duren. Cakep. Untuk oleh-oleh saudara di Bekasi. Selamat Cakep. bergabung di IGINOS yang keren. Terus berinovasi, majukan literasi. Alhamdulillah pada hari ini Bapak Ibu ya, saya ingin menyapa ini. Kira-kira dari mana saja silahkan dituliskan di kolom chat dan bagaimana perasaan Bapak Ibu pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama ya, agar senantiasa aktivitas kita pada sore hari ini membawa berkah manfaat untuk kita semuanya, khususnya demi kemajuan kita literasi di Indonesia dan khususnya untuk anak-anak kita yang ada di lembaga masing-masing. Terima kasih yang sudah menuliskan di kolom chat. Ini ada Lamongan, ada Nganjuk, ada Malang ya. Masya Allah, Alhamdulillah, dan Bapak Ibu hebat semuanya. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya akan share screen sedikit. Ini terkait dengan comments ya. Jadi di sini Bapak Ibu selamat bergabung di comments coaching menulis sampun dalam rangka sayembara menulis puisi nasional. Dan selamat datang juga kepada narasumber kita yang luar biasa, Ibu Saatun Nuzliyah ST, dan sudah tidak asing lagi yang biasa dikenal dengan sebutan Kak Yuliatan, begitu ya. Dan Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan saya akan menampilkan langsung saja untuk cover. Nah, untuk cover Bapak Ibu hasil tulisan hari ini supaya bisa lebih memotivasi Bapak Ibu lebih semangat, dan ini adalah covernya. Ini ada nahkoda suci yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada bait jiwa untuk negeri. Dan ada juga konfigurasi asa. Wow, ternyata covernya sangat keren dan menarik ya Bapak Ibu ya. Sehingga Bapak Ibu bisa menulis
lebih dari satu ya, ataupun 3 tema yang akan masuk pada 3 buku ini. Sayang sekali ya kalau Bapak Ibu nanti hanya menulis satu. Nah, Bapak Ibu hebat semuanya. Nanti Bapak Ibu silahkan untuk dapat mengikuti kegiatan coaching ini bersama Kakak Yuliatan atau Bu Yuliatan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu silakan follow Instagram Iginos dan juga di PMM Bapak Ibu ya untuk dapat terus mengikuti giat Iginos. Berinovasi memajukan literasi bersama Iginos, dan tentunya kegiatan ini nanti juga akan mendapatkan sertifikat rangkaian kegiatan begitu ya, yang akan mendapatkan insya Allah tanda tangannya dari Ibu Dirjen GTK begitu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali dan ini menjadi motivasi kita semuanya bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Mengutip dari Pramudia Anantatur ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu semuanya, sore hari ini meskipun di hari Minggu, tapi Bapak Ibu sangat luar biasa semangatnya untuk mengikuti Komens ya. Dan mudah-mudahan acara ini nantinya bisa berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu dapat memetik banyak sekali pembelajaran-pembelajaran bermakna terutama dalam menulis puisi. Terus semangat bergerak, berdampak, dan menginspirasi, majukan literasi, dan selamat mengikuti coaching menulis seru bersama Iginos. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Baik, sangat bersyukur sekali ya Bapak Ibu ya bisa bersilaturahmi untuk sore hari ini, dan mungkin itu sedikit sambutan dari saya karena akan ada materi-materi yang sangat keren luar biasa yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber kita yang luar biasa. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan di Taman Makan Selasih. Cukup sekian dan terima kasih, dan kami akhiri ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufik wal hidayah wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aini, Ketua Iginos. Ya, tadi lupa ya kita salam Iginosnya untuk Bapak Ibu ketahui kita ada salamnya Iginos yaitu berinovasi memajukan literasi bersama Iginos. Baik, selanjutnya Bu Yulia tidak berlama-lama ini karena sudah tidak sabar nih sepertinya. Bapak Ibu sekalian, kita sambut Bu Yuliatan selaku narasumber hari ini. Silakan. Terima kasih Bu Syada, terima kasih Bu Aini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Ibu-ibu. Selamat datang Ibu-ibu, Bapak-bapak semuanya. Ketemu lagi ya. Kalau yang sudah pernah ikut di Komens, ketemu lagi dengan saya lagi gitu ya. Semoga tidak bosan. Kalau untuk yang baru bergabung, selamat datang. Dijamin nanti kalau sudah masuk Iginos tidak bisa keluar dari pintu Iginos gitu ya. Nanti akan kesulitan mencari pintu keluarnya Iginos gitu ya, karena bakal betah di sini, bakal asik di sini, bakal seru-seruan di sini begitu ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya sebenarnya Sa'atun Nuzuliyah. Saya bangga dikasih nama itu oleh bapak saya. Tapi kenapa kok punya nama pena? Karena saya menamakan diri saya penulis, dan saya pede menjadi penulis, maka saya harus punya nama pena. Begitu ya Ibu. Jadi kalau pengen punya penulis, maksud saya pengen menjadi penulis profesional harus punya nama pena dulu. Nanti akan saya tanya Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya di sini, siapa nama pena? Harus punya nama pena.
Dan nama pena itu nama yang filosofi, yang penuh dengan filosofis, terus kemudian harus memiliki apa ya, arti khusus di hati gitu ya. Kalau saya dulu nama pena saya adalah Yulia Tanjung begitu ya, Yulia Tanjung, karena saya lahir di Tanjung dan saya senang sekali dengan desa saya ini, desa tempat saya ini, maka saya dengan bangga menamakan saya Yulia Tanjung karena saya berasal dari Tanjung. Kemudian saya menyingkatnya menjadi Yulia Tan. Jadi biar apa ya, biar agak ke Chinese gitu deh. Kenapa? Karena saya kenal beberapa orang Cina itu filosofi hidupnya keren sekali, makanya saya juga semoga ketularan orang-orang hebat yang dari Cina, teman-teman saya itu ya gitu. Karena saya sekarang sedang memperlebar apa namanya komunikasi saya, memperlebar apa sih lingkungan saya dengan orang-orang Cina, karena saya banyak menemukan orang-orang Cina yang hebat-hebat begitu ya. Kok jadi belangkrak kemana-mana ya. Oke, melihat dari filosofi nama saya tadi, selamat datang yang baru gabung, ada Bu Kuina Alicia, ada siapa tadi ya? Itu ya, selamat bergabung. Ada Bu Febriana Novi, selamat bergabung. Nah, sebelum saya share screen materi yang akan saya sampaikan, saya ingin tanya satu-satu pada Ibu semuanya. Ada 13 orang di sini, saya akan tanya ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, pertanyaan pertama adalah seberapa kali ibu-ibu bapak semuanya ikut komen di Iginos? Coba bisa disebutkan, mungkin di di chatbox aja kali ya, di chatbox aja coba. Ditulis sudah berapa kali ikut komen di Iginos. Silahkan ditulis di chatbox, saya tunggu. 2 kali dengan kemarin hari Sabtu itu ya, sama Bu Salasa itu ya Pak Herli ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain yang dulu mungkin ada komen beberapa kali. Berkali-kali Bu Eni ya, mewakili siswa. Oke, berkali-kali kemarin. Terus siapa lagi? Baru sekali, baru kali ini, kali pertama. Ada lagi yang berkali-kali Bu Eni ya. Semoga Bu Eni nggak bosen ya melihat muka saya, nanti materinya juga sama soalnya. Semoga ya mungkin ada perubahan dikit, ada sedikit tambahan sedikit, tapi semoga tidak bosan ya Bu Eni ya. Kali pertama ada lagi mungkin dari Mbak Helen, Bu ya, saya panggil Bu aja. Bu Helen, sudahkah menulis di sini? Sudah berapa kali Bu Helen? Bu Tati, mungkin bisa ditulis di sini. Oke, Bu Sri Winarni, udah berapa kali Bu Sri? Tiga kali. Bu Siti Musyarofa, semoga tidak bosan dengan saya. Kalau Bu Eni berkali-kali ini berarti sudah berapa kali ketemu saya di komen? Yang Bu Siti ini sudah berapa kali ketemu saya? Saya kenapa tanya seperti ini Ibu-ibu? Oh, 3 kali Bu Helen. Saya tanya seperti ini kenapa? Saya takutnya nanti yang sudah ikut sama saya itu bosen gitu ya. Bosen karena nanti yang disampaikan oleh saya, karena ini juga masih tentang puisi, maka sedikit banyak sama gitu ya. Meskipun nanti mungkin ada beberapa teknik yang berbeda, hanya saja nanti materinya sama. Terima kasih yang sudah menjawab ya. Bu Tati 1 kali, tidak bosan Bu. Amin. Alhamdulillah tidak bosan. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Sekarang pertanyaan kedua ya. Coba sekarang ibu-ibu atau bapak semuanya tuliskan nama pena ibu bapak semuanya. Kalau nama pena saya adalah Yulia Tan dan saya sudah mengeluarkan beberapa buku dengan nama Yulia Tan, begitu ya. Kalau dulu sekali waktu saya kuliah kuliah S1 dan saya kursus di Pare itu, saya punya nama pena Yulia Pratiwi gitu ya. Karena waktu itu saya sedang cinta-cintanya dengan Pertiwi saya begitu ya, dengan Indonesia gitu. Saya sedang nasionalisme sekali waktu itu. Hanya saja sekarang alhamdulillah kali pertama Bu, oke tidak. Ya, terima kasih jawabannya ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sekarang saya ingin Ibu-ibu menuliskan nama pena. Kalau belum punya nama pena maka harus punya, harus dipikirkan sekarang. Dengan waktu
5 menit ini saya kasih waktu untuk punya nama pena. Oh, nama pena adalah nama asli, boleh. Saya sih sebenarnya pengennya ibu-ibu bapak semuanya punya 2 nama pena. Satu nama asli sendiri, satu lagi nama pena benar-benar di luar nama panjenengan semua. Contohnya Terelie. Terelie itu sama sekali bukan nama asli. Nah, tapi dia punya nama jual yang begitu luar biasa. Ada lagi Dewi D itu ya, itu juga bukan Dewi D aslinya. Jadi saya pengen nama yang beda, bukan nama asli begitu ya. Ada 2. Oke, ada Erika Nami. Oh, bagus sekali. Ada Rasfari. Wah, ini kayaknya ini namanya bawa hoki nih, Bu Tati ini ya. Terus ada namanya Musyash. Oke, ini juga sangat membawa hoki. Terus ada namanya Reds. RETJ itu gimana bacanya ya? Reds gitu. Ya, ini nama yang unik, nama yang beda gitu ya, satu kata dan susah pengucapannya. Tapi semoga membawa hoki. Ada Elma Arifin, ada Vida Syabi. Oke, bagus sekali. Ya ampun, PR banget ya Bu Yulia, saya belum bisa kepikiran. Bisa ada harus punya. Bibi, oke, Bibis ya, boleh. Dan kalau saya kenapa bertanya nama pena dulu? Kalau ibu bapak semua sudah bergabung di comments ini, maka ibu bapak semuanya sudah harus siap untuk menjadi penulis. Sudah harus siap menjadi penulis yang keren. Sudah harus siap menjadi penulis yang hebat. Penulis hebat pasti punya nama pena. Seorang penulis yang punya nama pena berarti dia memiliki kepedean atau keyakinan bahwa dia adalah seorang penulis dan akan selalu menulis, berinovasi dengan tulisan. Ada Rina C. Arta, Herli Al, oke. Terima kasih yang sudah nge-share nama penanya. Dan saya harap nama pena yang belum menuliskan nama pena di sini nanti bisa dipikirkan dulu ya, namanya siapa gitu ya. Gitu ya. Jadi harus punya nama pena. Saya nanti tunggu nama pena jenengan siapa. Siapa tahu nanti saya akan mengajak ibu bapak semua berkolaborasi menulis puisi bersama saya, nanti diterbitkan atau menulis novel bersama saya. Siapa tahu, saya kemarin sudah kolaborasi dengan beberapa penulis hebat di Facebook. Itu ada Rizky Cynthia, itu penulis hebat, ada Bintang Jingga, itu juga penulis hebat yang menulis berkolaborasi dengan saya dan sebentar lagi akan diterbitkan. Doakan ya ibu-ibu ya, novel bersambung. Dan itu berawal dari nama pena gitu ya. Berawal dari saya dengan PD-nya saya memiliki nama pena saya Yuliatan. Tidak sombong ya ibu-ibu ya. Nama saya waktu tahun 2018-2019 sangat terkenal sekali di Facebook, di KBM, apalagi tahu ya KBM ya. Apa yang punya Nadia siapa? Asma Nadia itu sama Pak Isya Alamsyah itu suaminya yang membuat. Itu nama saya sudah lumayan dalam tanda titik terkenal. Waktu itu KBM belum punya aplikasi dan novel saya belum masuk di aplikasi. Tapi sekarang masih dalam tahap revisi, semoga sebentar lagi bisa diterbitkan. Begitu ya Ibu-ibu ya. Ada kalau punya pernah dengar yang dulu aktif di KBM, judulnya Dijodohkan, sama drama pernikahan, itu adalah novel saya sama teman-teman saya. Sama teman saya berkolaborasi, dua orang. Begitu ya. Jadi nama pena itu sangat penting Ibu, karena nama pena itu adalah branding diri dan kita memiliki keyakinan kuat untuk menjadi penulis. Begitu ya. Itu nama pena. Oke. Sekarang sebelum saya share lagi materi saya, sebenarnya saya itu tipe orang yang pembosan. Jadi kalau materi yang pernah saya berikan itu saya berikan lagi berkali-kali, itu saya sendiri yang bosan. Padahal beberapa saya tanya peserta itu nggak bosan, tapi saya sendiri yang bosan. Jadi saya harus inovasi untuk memperbarui ya. Sekarang saya ingin latihan, mengajak ayo kita latihan bareng-bareng sama ibu-ibu, bapak-bapak. Saya ingin ibu bapak mencari jangan 10 deh, 5 kata saja dalam waktu 30 detik gitu ya. 30 detik tuliskan kata dalam bahasa Indonesia yang berakhiran an. Kata dasar ya.
kata dasar yang berakhiran an. Bukan kayak contohnya satuan, an ini kan an tambahan ya. Tapi saya nggak mau. Nah, perasaan boleh. Makan boleh. Mantan boleh. Ayo lagi. 5 kata. Ayo 5 kata. Macan, kanan. Oke, good. Lanjut. Depan, saya tambah lagi. Aman. Putaran. Oke, boleh deh. Pangan, makan, jalan, padan, kanan, aman, nyaman, lisan. Mahatan, itu nama tempat ya, tapi is oke. Seniman. Ayo, waktunya bentar lagi 30 detik. Oke, dan boleh, dan bebatuan. Nah, ini ada ya nggak apa-apa lah. Tuhan, tuban, kasmaran, bulatan, rebutan. Ayo, Bu Bibi sudah menuliskan kah? Ruangan, cuan. Waduh, ini pikirannya cuan nih pasti. Jalanan. Oke, terima kasih. Sekarang stop. Yang berakhiran an stop. Sekarang lanjut yang berakhiran ing. 30 detik lagi. Yang berakhiran ing. 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 Silahkan. Kering, pusing, maling, bising, daging. Oke, keliling. Runding. Ayo, merinding. Pening, kering sudah. Sering, oke. Gasing, oke. Oke, next. Kering sudah. Bising, tuing, guling. Oke, saya juga nambah deh. Oke, gading, bising, kucing, samping, pusing, iming-iming, anting, kuning. Oke. Ternyata mending. Ternyata stop ya. Stop yang berakhiran ing, stop. Kalah jengking. Oke, stop. Terakhir adalah kalah jengking. Jadi saya dari sini aja kelihatan kalau ibu-ibu sudah punya bakat-bakat menulis karena sudah memiliki banyak kosakata. Oke. Kalau 2 kali belum bisa meyakinkan ya, belum bisa diambil data, saya tambah lagi. Coba cari kata lagi yang berawalan is. Yang berawalan is. Ayo, 30 detik dari sekarang. Istimewa, istana, iseng, istri, isin, bahasa Jawa, istimanis, isbat, berawalan is ya, isu, isyarat, isoma itu kepanjangan ibu, isoma itu istirahat, makan siang, istirahat, sholat makan gitu ya, istiqomah, istighfar, Islam, istighosa, isyarat, isbat udah ya, Ismail nama orang ya, isin, isi, oke, isak, istana, isbat, apalagi ayo, is, oke, is, saya kasih waktu lagi 10 detik, 1, 2, Istanbul, isian, 3, istighfar, 4, 5, instan itu bukan bapaknya lucu deh, berarti lucu deh. Isra boleh, Israfil. Oke. Yang berawalan isolasi. Bagus Bu Catherine. Terus sudah stop. Berawalan is selesai. Sekarang coba lagi. Terakhir apa? Terakhir kedua ya. Yang berakhiran ru. 30 detik. Baru, Semeru, haru, paru, guru, saru, gaharu, seru. Seru. Sekarang lagi diseru nih. Juru, buru. Terus apa lagi? Jeru. Bahasa Jawa nggak apa-apa. Turu boleh deh, turu. Terus apa lagi? Apalagi ayo. Baru, biru, tiru, guru, semeru, kangguru. Oke, kuru. Kuru boleh. Ragu. Loh kok ragu?
Kan haru biru boleh, tiru boleh. Oke, stop. Terakhir deh, nambah lagi. Yang berakhiran ma sekarang. Gampang ini berakhiran ma ini, ayo. Sama, mama. Oke, sama, lama. 5, cuma, karma, dama, dana. Kok dana sih? Bu Bibi. Mabuk, gulma, drama. Oke, good. Bersama, kurma, rama, sama, bima, oke, koma. Bisma, agama, good. Puma, oke. Mama, lama, si malakama, delima, agama. Mama, umpama, stop. Terima kasih Ibu-Ibu. Pertama, boleh. Oke ya. Dari 5 kali latihan ini, pemenangnya adalah yang selalu membuat kata-kata baru dan tidak sama dengan beberapa temannya adalah 5 kali berturut-turut ini dan shocking me gitu ya. Itu adalah Bu Catherine. Terima kasih Bu Catherine. Jadi Bu Catherine dari yang akhiran an, akhiran ing, awalan is itu punya kata-kata baru, selalu punya kata-kata baru. Terima kasih Bu Catherine. Oke ya. Terima kasih, saya akan membagikan slide saya gitu ya. Semoga tidak bosan dengan slide yang saya berikan ya, karena slide-nya hanya mengalami perubahan sedikit saja. Sudah tampakkah slide saya, Ibu-ibu, Bapak-bapak? Sudah Bu, tampak. Ya, terima kasih. Oke ya Ibu-ibu. Jadi saya tidak perlu mengenalkan diri saya. Bentar. Oke. Slide selanjutnya tampak nggak Bu Syahada? Apakah slide-nya ya? Masih slide pertama. Slide-nya belum berpindah? Belum. Oh ya, gini loh. Saya nggak sukanya itu gini nih. Kalau dipresentasikan nggak bisa jadi harus satu-satu. Nah, kalau seperti ini sudah ganti slide? Sudah. Oke, di sini saya hanya sekilas saja ya. Ini tentang CV saya. Ini kurikulum vitae saya. Di sini saya punya nama pena Yuliatan tadi ya. Ini nomor handphone saya bisa dicatat. Ini handphone saya, bisa tanyakan apa saja tentang kepenulisan. Saya juga sebenarnya mempersiapkan tema tentang penulisan cerpen dan novel, tapi saya belum diminta Ibu Ketua Iginos untuk memberi materi cerpen atau novel. Tapi saya sudah siap-siap materinya loh, ya nggak? Keren kan saya, wes. Itu ya. Oke, jadi di sini Ibu-ibu, prestasi dan komunitas yang sering saya ikut, yang banyak saya ikuti adalah komunitas menulis. Berarti emang saya benar-benar concern di dunia tulis menulis. Dan saya belajar profesional di dunia tulis menulis gitu ya. Terus ini adalah sedikit kata-kata dari Ali bin Abi Thalib bahwa semua orang akan mati kecuali karyanya, maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat nanti. Kalau kita di akhirat nanti bahagia, pasti di dunia orang itu akan melakukan hal-hal yang baik, begitu kan Bu? Karena nanti di akhirat pasti akan bahagia gitu ya. Itu adalah dari Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib itu adalah sahabat Nabi Muhammad. Kalau seorang Ali bin Abi Thalib adalah seorang penulis, maka pasti guru beliau, guru Ali bin Abi Thalib adalah Nabi Muhammad sendiri. Kalau di agama Islam ya, maka dia pasti seorang penulis. Maka Nabi Muhammad juga pasti seorang penulis. Begitu juga dengan di agama lain ada Yesus Kristus itu, Tuhan Yesus itu juga memiliki kemampuan luar biasa di dunia penulis karena beliau adalah seorang pujangga. Banyak kata-katanya gitu. Saya juga pernah membaca Injil dan kata-katanya pujangga banget gitu ya. Bagaimana sih menjadi penulis yang hebat itu Ibu-ibu gitu ya. Penulis yang hebat itu sebenarnya gampang sekali.
ya latihan, hanya tahu konsep dasarnya dan mau berlatih, itu aja sih sebenarnya ya. Dan sekarang kalau ingin menjadi penulis yang apa ya, yang inovatif, sekarang kita tidak bisa menutupi bahwa kita sekarang punya AI, ibu-ibu, ada ChatGPT, ada beberapa banyak sekali aplikasi yang bisa dimintai mintai pertolongan untuk membuatkan kita puisi gitu. Nggak apa-apa seperti itu. Saya kalau menyarankan ke anak-anak bikin puisi, ambil dari ChatGPT nggak apa-apa. Hanya saja nanti kalian juga harus mempresentasikan. Harus mempresentasikan puisi kalian. Awalnya mungkin sekarang meniru. Tapi semua orang yang kreatif itu berawal dari meniru. Setelah meniru baru dimodifikasi. Setelah modifikasi kemudian nanti akan dia memiliki kreativitas tinggi, dan meniru itu hanya awalnya saja, nanti lama-lama dia akan berkreasi. Maka jangan pernah malu untuk meniru, jangan pernah gengsi untuk meniru. Meniru atau nanti kita dicap plagiat jika tulisan kita yang ditiru itu, yang kita niru itu jika dipublish dan banyak orang tahu dan kita tidak mencantumkan penulis aslinya, itu adalah plagiat. Tapi meniru untuk latihan awal kita itu sangat-sangat boleh. Maka sekarang saya kalau sekarang, dulu saya memberi materi ini bla 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 tentang puisi, tentang ini. Sekarang saya gini aja, yaudah sekarang kamu nyari di ChatGPT, di Gemini boleh. Tapi nanti awalnya meniru, nanti bisa kalian ubah sedikit kata-katanya, diubah kalimat awalnya, terus nanti kalimat tengahnya, terus nanti kalimat akhirnya diubah yang diubah bagian ini. Nah, itu tidak apa-apa, Ibu, Bapak-bapak, boleh sekali. Kalau seandainya nanti ada guru bahasa Indonesia untuk anak-anak yang suruh ada tugas nulis puisi, ambil dari ChatGPT atau Gemini, tidak apa-apa. Karena di ChatGPT sama di Gemini itu juga saat kita memberikan perintah atau prompting, itu juga punya tekniknya sendiri. Jadi kita menulis perintah di situ pun juga sebenarnya kita menunjukkan bahwa kita mampu menulis, kita punya bakat, nggak apa-apa. Karena berdasarkan pengalaman ya ibu-ibu, bapak-bapak, hasil dari ChatGPT sama Gemini itu tergantung prompt kita yang kita tulis, tergantung perintah kita yang kita tulis. Kalau promptnya biasa aja sederhana, ya hasilnya sederhana. Tapi kalau promptnya atau perintahnya itu kompleks dan bagus dan dengan kata-kata yang definisi yang lengkap atau diksi yang lengkap, maka nanti hasilnya juga sangat bagus. Maka sebenarnya ChatGPT itu sebenarnya juga harus, orang yang menggunakan ChatGPT atau Gemini itu juga harus memiliki daya literasi yang kuat karena prompting tadi. Karena menuliskan perintah itu juga butuh literasi yang bagus, begitu ya. Jadi nggak apa-apa anak-anak kita ambil dari ChatGPT, tapi harus nanti kalau dia mau niru plek-ketiplek gitu dari ChatGPT atau Gemini boleh, asal kita memberi tugas pada anak-anak untuk mempresentasikan. Kalau tidak mempresentasikan berarti memparafrasekan begitu. Itu adalah metode yang sekarang saya gunakan karena saya tidak bisa tutup mata dengan teknologi sekarang ya. Kita tidak bisa tutup mata. Kalau kita tutup mata, kita yang tertinggal ibu-ibu. Kita yang akan ditinggal teknologi, kita akan ditinggal zaman, kita juga akan ditinggalkan anak-anak gitu ya. Oke, tapi tetap saya juga akan memberi step yang baik. Bagaimana sih menjadi penulis yang baik? Yaitu satu, doing the right step. Doing the right step itu adalah melakukan langkah-langkahnya yang benar. Langkah yang benar menulis itu gimana tuh Bu Yulia? Nah, nanti akan saya spill ya. Itu kemudian write every day, itu menulis setiap hari. Itu adalah bagian dari latihan gitu ya. Kemudian follow the communities, berarti ibu-ibu atau bapak-bapak sekarang juga harus ikut komunitas-komunitas menulis. Kalau jenengan sudah mengikuti Iginos ini, maka itu adalah langkah yang benar. Udah benar. Oh, jangan mau Iginos aja ibu-ibu. Gak apa-apa deh Iginos diselingkuhi gitu ya. Ikut NAD juga mungkin, ikut KBM mungkin, itu adalah referensi. Karena Iginos juga tidak fanatik ya. Kalau nggak Iginos batal, kalau nggak Iginos nggak sah ya, nggak gitu juga kita ya. Meskipun saya juga cinta sekali dengan Iginos karena saya juga adalah anggota Iginos, tapi saya tidak menutup
atau menutup diri saya, memfanatiki diri saya untuk mengikuti satu Iginus aja. Karena kalau kita mengikuti banyak sekali komunitas, maka kita juga akan banyak berkembang, begitu ya. Terus kemudian ada read as much as you write. Nanti juga akan saya jelaskan, kita harus membaca dengan banyak, juga menulis dengan banyak, gitu ya. Write on your book with your pen. Ini juga nanti kita akan bahas satu-satu, begitu ya. Yang pertama adalah doing the steps. Kalau dulu saya punya beberapa steps gini ya. Kalau dulu saya waktu awal-awal menulis, saya menulis dari kelas 4 SD dan saya langsung menulis cerpen. Kemudian saya sampai kelas SMA itu saya sudah dulu belum ada media ya, belum ada komputer juga, saya masih minim komputer, maka saya tulis di buku tulis. Jadi buku teman-teman saya yang kosong-kosong itu biasanya saya jilid lagi, kemudian saya buat nulis cerpen. Dan zaman SMA itu saya menulis cerpen itu sehari bisa sampai 4 kali cerpen saya bisa. Jadi buku saya yang setebal ini yang saya jilid itu biasanya digilir sama adik-adik kelas saya, teman-teman sekelas saya, kakak kelas saya itu pinjem buku saya untuk membaca cerpen-cerpen saya. Kalau zaman dulu itu sudah ada sudah familiar dengan laptop, mungkin itu pasti sudah menjadi banyak buku, karena saya ingat itu ada ratusan cerpen yang sudah saya ciptakan saat SMA. Waktu saya kuliah juga saya juga banyak menulis cerpen. Kemudian saat saya mulai belajar tentang teknik menulis, jadi benar-benar mempelajari tentang teknik menulis yang benar dan baik itu seperti apa, terus struktur kalimat yang benar dan bagus itu seperti apa, kalimat sederhana, kalimat kompleks, kalimat itu seperti apa, kemudian tanda baca seperti apa. Nah, sejak itu saya mandul, Ibu. Saya nggak bisa menulis sekali. Saya block writer. Saya sama sekali berhenti. Saya sampai berhenti menulis itu sekitar 10 tahunan. Dari tahun 2006 sampai 2016 saya itu tidak bisa menulis. Saya mandul, tidak bisa menulis. Dan saya stres. Karena saya kan emang dasarnya suka nulis, tapi tiba-tiba mandul, nggak bisa menulis. Nulis macet. Punya ide dituliskan macet. Sampai akhirnya saya tahun 2016 itu akhirnya saya menulis. Yang pertama itu saya nyontek. Ya saya hanya nulis kuliah mungkin, nulis kalau ada rapat itu mungkin. Nah seperti itu, saya memulai dengan itu. Dan sebelumnya saya nggak bisa sekali. Bahkan saya dulu merangkum saja susah. Mandul gitu ya. Nah, nanti penyebabnya gimana? Akhirnya di tahun 2018 saya bertemu dengan seorang penulis keren namanya Pak Iksa Kebanu, ada Pak Kurnia Effendi, dan saya punya teman namanya Arya gitu ya. Terus dia itu orang Sumatera dan dia itu penulis cerpen, penulis puisi terkeren yang pernah saya kenal. Kemudian saya tanya, kok kenapa sih saya itu sekarang macet gitu, nggak bisa nulis, padahal saya dulu seperti itu, produktif saya untuk menulis cerpen seperti itu. Kenapa? Terus akhirnya dia menjawab, kamu menulis dengan langkah yang salah. Kamu langsung nulis cerpen, makanya sekarang kamu mengalami block writer. Kenapa? Karena sesuatu hal itu harus dimulai dari yang kecil dulu. Yang kecil dulu dari sebuah karya tulis itu apa? Saya bilang, pantun. Pantun itu bagian dari puisi. Maka kamu sekarang belajar puisi. Setelah itu ibu-ibu saya diajari menulis puisi dengan metode yang sangat sulit menurut saya. Karena saya sampai stres, sampai nangis, sampai kelaparan, sampai kurus saya gitu. Jadi kemudian saya menulis cerpen, menulis puisi. Nanti latihannya seperti apa yang diajarkan Mas Arya sama saya, Pak Iksa Kebanu sama Pak Kurnia Effendi ke saya, nanti akan saya ajarkan ke ibu-ibu ya. Cuma hanya saja sekarang kita mulai menulis puisi dulu. Kalau jenengan sudah mulai menulis artikel, menulis opini, stop dulu. Sekarang harus menulis puisi dulu. Bisa menulis puisi dulu. Karena saat saya sudah mulai bisa menulis puisi, itu ide-ide di kepala saya dan kata-kata yang muncul yang akan saya tulis itu tidak bisa dihentikan. Jadi saya seperti nyomoti kata-kata yang berserakan di depan saya, dan itu seperti banjir kata-kata dan harus saya tuangkan. Saking gilanya kata-kata yang muncul di kepala saya, maka saya akan menulis itu. Itu berawal dari saya menulis puisi.
Dan novel-novel saya yang terhenti, tidak saya lanjutkan lagi, itu sekarang sudah mulai saya lanjutkan. Tinggal waktunya saja ya sekarang, karena saya sok sibuk gitu ya. Jadi waktu saya ngadain waktu gitu, ngenek waktu kalau bahasa Jawa. Tapi dengan menulis puisi dulu, saya tidak pernah kehabisan kata-kata untuk ditulis, tidak pernah merasakan block writer gitu ya. Jadi pertama menulis puisi dulu. Menulis puisi nanti langkahnya seperti apa juga ada langkah-langkahnya. Kemudian habis itu cerpen. Setelah cerpen baru setelah kuasa menulis cerpen baru nanti menulis non fiksi. Non fiksi bisa opini, bisa esai, bisa proposal, mungkin bisa praktik baik begitu ya. Kalau jenengan nanti menulis puisi, menulis cerpen, maka menulis praktik baik atau menulis jurnal itu akan sangat mudah. Tuh kata-kata seperti ngalir sendiri, kita itu nggak dihentikan gitu. Jadi kita ngetik, tiba-tiba kata-kata muncul dan kita bikin kaget gitu, bikin shock gitu. Kemudian baru nanti kita novel. Ada yang sudah, ibu-ibu di sini ada yang sudah pernah menulis novel? Tolong angkat tangan. Apakah yang ada yang, wah ada Bu Ana sudah pernah menulis novel, ada Bu Dina sudah menulis novel, wow keren. Wah ada Bu Rati juga sudah nulis novel. Nanti bisa di spill ya, bisa dituliskan novelnya judulnya apa saja, bisa ditulis di chatbox. Silakan ditulis di chatbox yang pernah menulis novel, judulnya apa. Saya tunggu. Bu Salasa juga sudah punya novel. Silakan ditulis judulnya, novel loh ya, bukan puisi atau kumpulan cerpen, bukan antologi, tapi novel solo. Monggo, saya tunggu ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Ini Kidung Cinta, ada Geng Guru Gaul. Oke, bagus. Nanti bisa di-spill di saya dong. Saya boleh di WA dong. Bukunya seperti apa? Kemelut. Oke. Oh, Kemelut. Ini saya pernah lihat di Perpusda Nganjuk, kayaknya ada ya Bu Salasa ya. Oh ya Bu Salasa kemarin pemateri ini. Wah, Bu Salasa. Oke. Selanjutnya ya, saya lanjutkan ya. Buku tapi bukan novel. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi buku solo ya Bapak ya. Apa judulnya? Bisa di-spill di sini. Kalau novel pertama saya berjudul Dijodohkan. Kemudian ada drama. Itu nanti tadi sama teman saya ya yang dua tadi. Terus ada Bulia. Ini masih dalam proses. Kemudian saya juga punya judulnya itu Antara Bagus dan Ayu. Gitu. Sudah yang berjudul bahasa Inggris gitu ya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu. Kepak Sayap Guru Sapudi. Oke. Wah, kayaknya bagus tuh. Lanjut ya. Kemudian baru setelah kita nulis novel, nulis sudah pawai, nulis piawai, nulis novel, maka kita menghentikan ego kita dengan belajar menulis pentigraf. Pentigraf itu cerpen 3 paragraf begitu ya. Karena pentigraf ini membuat kita tidak banyak ngomong. Biasanya orang yang nulis novel itu biasanya banyak ngomong gitu, jadinya ngomongnya tidak terbendung gitu. Nah, nanti kita menyetop ego keakuan kita karena kita sok mampu menulis novel begitu dengan menulis pentigraf. Karena di pentigraf itu kita diajari bagaimana membuat kalimat-kalimat sederhana, kalimat-kalimat yang komprehensif gitu, kalimat-kalimat yang kalimat sederhana yang tidak terlalu muluk-muluk begitu ya. Karena pentigraf itu cerpen 3 paragraf dan paragrafnya nggak boleh paragraf panjang-panjang gitu kan. Nah itu dengan pentigraf itu orang yang bisa ngarang pentigraf itu pasti cerdas itu. Kenapa? Karena dia harus menuliskan sebuah cerpen dengan cerita utuh, dengan alur yang utuh, tapi hanya 3 paragraf. Dan biasanya pentigraf itu endingnya mengejutkan. Biasanya twist ending begitu ya. Nah itu ya. Nanti kapan-kapan kita juga belajar pentigraf. Saya juga punya beberapa pentigraf gitu. Kemudian write every day.
Ada step selanjutnya adalah write every day, menulis setiap hari. Nah, ini latihannya nanti Ibu-ibu ya. Kalau latihan nanti bisa dilatihkan ke teman-teman atau teman sejawat boleh, atau di anak kita sendiri, anak kandung kita, agar dia menjadi penulis yang profesional nanti ya, atau ke murid-murid kita. Nah, ini latihannya. Latihannya seperti yang saya tadi pertama latihkan kepada ibu bapak semua. Cari kata-kata yang berakhiran nu, cari kata-kata yang berawalan ba, cari kata-kata yang tengah-tengahnya ada ri, gitu ya. Ada berapa, cari kata yang memiliki 7 huruf yang di belakang yang tengah-tengahnya ada ma, gitu ya. Kayak seperti itu bisa dilatihkan. Tapi yang dari mulai yang gampang dulu. Cari 10 kata yang berawalan A gitu ya. Ada anak, anduk, aman, andi, angin, asmara, anda, alam gitu ya. Itu 10 kata. 10 kata, 10 kata, 10 kata selama 3 hari, minimal 3 hari. Kemudian atau yang paling enak itu 7 hari, yang bisa langsung gitu ya, 7 hari. Ayo, hari ini berawalan A, besok berakhiran B, terus besoknya lagi berawalan meng, besok lagi berakhiran, itu 10 hari, 7 hari. Latihkan seperti itu. Jadi mulai dari kata dulu. Harusnya kan huruf ya, tapi kan karena anak-anak sudah bisa menulis dan hafal huruf, letter itu kan huruf ya, alfabet gitu ya. Maka kita mulai dengan kata. Kata-kata latihannya seperti tadi. Oke, tadi kan sudah saya latihkan ke ibu-ibu semuanya ya. Cari kata-kata berawalan ini. Gitu ya. Sekarang kalau tadi sudah saya kita latihan bareng-bareng di awal tadi. Nah, sekarang latihan selanjutnya. Ibu-ibu tolong dari sekarang, setelah word, sekarang frase. Seminggu lagi latihkan ke anak-anak kita frase. Frase contohnya buku biru, angin laut, wanita cantik, guru gokil, meja makan, kamar mandi, itu kan frase gitu ya. Nah, sekarang coba ibu-ibu semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, mencoba sekarang tuliskan 5 frase ya. 5 frase yang berhubungan dengan 5 frase yang berhubungan dengan keindahan. Ayo, boleh keindahan alam. Silahkan menuliskan 5 frase, langsung 5 frase ya. 5 frase yang berhubungan dengan indah. Silahkan, malam indah. Tidak harus ada kata indahnya ya, tapi yang bermakna sesuatu yang indah. Oke. Malam indah, oke. Dewi malam, oke. Ayo lagi. Elok, mulai, bagus. Rembulan kejora alam semesta, langit senja, rembulan. Ini rembulan tak kenal lelah, ini bukan frase ya bapak-bapak. Kayaknya rembulan tak kenal lelah ini, ya frase boleh deh. Terang benderang. Tak kenal, ini kalimat deh kayaknya. Rembulan tak kenal lelah, ini kalimat apa klausa ya? Cahaya bintang, terang benderang, Kamis manis, keindahan sejati, bagus. Lanjut, alam semesta, rembulan malam, elok gemulai, udah saya baca ya. Biru mengharu. Oke. Frase. Oke, sekarang lagi tulislah Bagaskara menyapa, gunung tinggi, laut berombak, karang rapuh, Sabtu syahdu, bunga matahari malam syahdu, surya tenggelam elok rupa senyum menawan, lambai ranai, wah bagus ini, lembah ranai, Selasa bahagia. Oke, stop. Sekarang tolong tuliskan frase lagi. Frasenya 2 kata saja. 3 kata, 2 sampai 3 kata ya, jangan banyak-banyak kata. 2 sampai 3 kata yang berhubungan dengan uang. Oke, silahkan. Yang berhubungan dengan uang.
Tidak harus disebut uangnya ya. Cuan gemerlap. Waktu adalah uang. Oke. Kalau waktu adalah uang tuh ini Ibu kalimat ya, bukan frase ya. Oke. Coba lagi Bu, Bibi. Lagi buke boleh. Pejuang rupiah, uang sayang, tanggal menua, dompet menipis. Ini curhat ini Bu Kuina, ini kok Bu Kuina. Siapa tadi? Bu Tati ini kayaknya curhat. Kertas bernilai, pemburu dolar, kantong kering, semangat mencuan, kantong kering. Cuci uang. Oke, jangan curhat loh ya. Tanggal muda. Oke, mengais rizki. Hujan duit, amin. Habis ini hujan duit ya. Lembaran merah. Kanker. Oh, kanker kata Bu. Kantong kering maksudnya. Oh ya boleh, gak apa-apa deh. Kantong tebal, sebongkah berlian. Ganggabang, gunggabang. Gunggabang artinya apa ya? Lagi-lagi duit. Oke, lucu-lucu deh ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak. Pundi-pundi receh. Lembar senyuman Soekarno. Terus pejuang rupiah. Oke, stop. Selesai, terima kasih. Sekarang, setelah frase, saya minta klausa. Karena ini adalah setingkat ibu-ibu, maka saya berani membuat latihan dengan klausa ini ya. Klausa itu seperti apa? Ada yang tahu? Apa itu klausa? Ada yang tahu? Tolong ditulis di chat box. Ada yang tahu apa itu klausa? Satu orang atau dua orang aja? Apa itu klausa? Kalimat. Kalimat yang apa, Ibu? Kalimat yang gimana? Apa bedanya klausa sama kalimat biasa? Kelompok kata yang mengandung subjek dan predikat. Itu juga nganu dong. Kalimat juga gitu, bermakna. Kalimat mengandung makna. Kalimat pasti mengandung makna dong kalau kalimat. Ada kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Oh iya, kalimat biasa juga ada subjek dan predikat, Bu. Satu maksud. Nah, kalau saya stop ya. Terima kasih atas jawabannya Ibu, Bapak-bapak. Klausa itu adalah kalimat yang belum sempurna. Jadi dia kalimat tapi belum sempurna. Kalau uang adalah gini contohnya gini. Apa tadi yang dibikin kalimat itu? Siapa tadi yang bikin kalimat sederhana tadi loh? Siapa? Pemburu dolar, tanggal menua, uang sayang mana? Mana ya tadi? Mana yang bikin kalimat tadi ya? Waktu adalah uang. Waktu adalah uang, kenapa kalimat? Dia adalah kalimat lengkap. Karena kalimat itu utuh dan tidak menggantung. Itu adalah kalimat. Waktu adalah uang itu kalimat, Ibu. Kalimat. Tapi kalau klausa, ketika waktu adalah uang, itu adalah klausa. Dia belum sempurna karena ada ketika di depannya. Jadi masih mengandung tanya. Itu adalah klausa. Contohnya, saya ingin pergi ke kamar mandi. Itu kan adalah kalimat sempurna. Tapi ketika kalimat tadi saya tambahi kata dan di depannya, dan saya ingin pergi ke kamar mandi, itu pasti mengandung pertanyaan lagi kan? Dan saya ingin pergi ke kamar mandi, kenapa emang gitu kan? Pasti ada pertanyaan. Atau dan tadi saya ganti dengan ketika atau saat. Ketika saya pergi ke kamar mandi. Ketika saya ingin pergi ke kamar mandi. Emang kenapa kalau kamu ke kamar mandi gitu kan? Pasti ada pertanyaan. Itu adalah klausa. Jadi kalimat kalau saya menjelaskan kasaran kepada anak saya, dan bila aku harus pergi gitu ya. Nah, itu juga karena didahului dengan kata dan, maka dia menjadi klausa. Kalau dan saya hilangkan bila aku harus pergi, itu if ya, ada if-nya, berarti dia masih klausa. Jadi saya memahami klausa dan tidak itu berawal dari saya belajar bahasa Inggris. Dulu bahasa Indonesia nggak paham sama sekali. Tapi saat saya belajar bahasa Inggris saya malah paham gitu ya. Dan apabila esok, ini belum selesai, ini kalimat menggantung. Adi menangis ketika ibu tidur, ini kalimat lengkap. Gitu ya, Adi menangis itu satu kalimat, terus ibu tidur itu juga satu kalimat. Dan disambung dengan ketika. Jadi ini adalah dua kalimat. Kalimat utama dan kalimat anak, kalimat induk dan kalimat anak gitu.
Tapi ketika saya bilang ketika kamu datang, itu adalah klausa. Dan itu adalah kalimat yang belum lengkap. Kalau saya lengkapi ketika kamu datang, saya senang. Nah, itu adalah kalimat lengkap. Kalimat lengkap yang berapa ya? Apa ya Bu Sada ya? Kalau kalimat kalimat dua kalimat itu namanya apa sih Bu Sada? Saya kok lupa sih istilahnya. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk berapa tadi? Bersyarat ya. Kalimat majemuk bertingkat sama kalimat majemuk apa namanya? Saya kok lupa. Majemuk setara. Iya, kalimat majemuk setara gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, itu adalah saya dulu diterangkan bahasa Indonesia seperti ini nggak paham, tapi saat saya belajar bahasa Inggris malah saya paham sekarang. Maka itu adalah klausa. Nah, sekarang tolong ibu-ibu semuanya menuliskan klausa yang berhubungan dengan apa ya? Yang berhubungan dengan sore. Berhubungan dengan sore. Ayo silahkan menulis klausa yang berhubungan dengan sore hari atau senja, apalagi pokoknya keadaan pagi, keadaan sore. Silakan. Dan ketika senja datang boleh. Ketika senja mulai menyapa boleh. Ketika senja telah menjemput, saat senja memerah. Kok semuanya pakai senja sih? Coba selain senja deh. Nah, ketika matahari terbenam. Ya, begitu ya. Nah, itu latihannya. Oke, terima kasih yang sudah menuliskan klausa. Terima kasih. Andai, boleh, andai itu juga bisa. Andai kau tak tahu rembulan tiba, ketika surya terbenam, dan ketika matahari mulai turun dari peroda. Nah, inilah orang Indonesia. Kalau orang Inggris itu orangnya simple dan nggak berbelit ya. Kalau orang Indonesia itu sudah ada dan, sudah ada ketika lagi. Kalau di bahasa Inggris kan susah nih. And when the sun goes to peraduan gitu ya. Jadi kalau di bahasa Inggris conjunction atau kata hubungan tidak boleh double. Kalau double itu namanya lebay, namanya emphasizing gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia nggak tahu saya namanya. Kalau bahasa Indonesia sah-sah aja ya, ada kata ketika dan ketika gitu kan. Kalau dan ya dan aja, if ya if aja gitu. Kalau di bahasa Inggris begitu. Kalau di bahasa Indonesia boleh ya Bu Salasa kayak gitu ya. Sastra dan bebas. Ketika bebas ya. Boleh. Boleh ya. Untuk Kalau sastra di bahasa Inggris nggak boleh. Kalau Gimana, Bu Binti? Tidak boleh lah. Oh, tidak boleh. Sama berarti ya. Gitu. Boleh. Ya, berarti tadi terima kasih Bu Rahmatias memberi contoh yang yang langsung relevan gitu ya. Jadi mengorbankan diri sendiri menulis kalimat yang salah untuk kita pelajari bareng-bareng. Terima kasih ya Bu Rahmatias gitu ya. Jadi ada dan ketika itu adalah pemborosan kata-kata gitu. Kalau di bahasa Inggris ini namanya emphasizing atau redundancy gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia ternyata juga nggak boleh gitu ya. Jadi kita sama gitu. Oke, sudah ya untuk kita membahas klausa. Kemudian sekarang ibu-ibu semua dan bapak-bapak sekarang menulis sentence. Sentence itu dengan yang berhubungan dengan semut. Silahkan menulis kalimat yang berhubungan dengan semut, tapi kalimat yang indah ya, kalimat puitis, karena kita sekarang membahas tentang puisi, maka sekarang kita bilang itu adalah puisi. Ayo silahkan menuliskan kalimat yang berhubungan dengan semut. Silahkan, waktunya 30 detik. Susah ya? Ya harus naik tingkat dong kesusahannya. Kan hot sekarang ya. High order thinking. Mana dong kalimat yang berhubungan dengan semut? Masih dalam menulis ya? Oke, saya tunggu. Sampai jam berapa ya kita Bu Syada? Ya ampun, sebetulnya sampai jam 16.30 sih Bu. Ya kelonggaran 4 menit lagi deh ya. Oke, saya ya setelah ini saya tidak melanjutkan itu kok. Karena saya
habis ini mungkin nanti saya membahas tentang ini politik komunis, saya sudah bentar lagi kok selesai. Oke. Karena langsung saya, kalau guru-guru emang harus langsung latihan ini. Nggak ada yang menulis kalimat dengan tema semut. Oh, ya Allah, banyak di bawah ternyata. Maaf. Oh, nggak kelihatan. Ketika Sulaiman berbincang dengan binatang kecil, pemberi kabar. Wah, bagus banget, Bu Teri. Rindu yang mengerubuti manis senyum itu. Wah, semut-semut mulai menggerogoti keadilan. Bagus banget. Ya ampun, saya kalah ini sama Ibu, Bu. Kau mencumbui kakiku begitu mesra. Oke, itu pasti semut yang mencumbui ya. Persahabatan semut bak madu. Terus semut-semut mulai belajar di hatiku. Nanti saya akan pilih satu pemenang untuk mendapatkan voucher ya. Nanti untuk kalau vouchernya nanti menghubungi Bang Ais atau Bu Katarina ya. Ada gula, ada semut. Oke, terima kasih. Semut pun menyapaku dalam lara. Wah, Bu Salasa. Kalah aku pokoknya. Bu Salasa yus kalah pokoknya. Keren mesti kata-katanya. Semut-semut mulai belajar di hatiku. Oke, berjajar kok belajar. Persahabatan semut bak madu semanis rindu, belajar kerja keras dari semut. Oke. Kau mencubit kakiku begitu mesra. Kau hanya berdiam diri dalam koloni. Ah, bagus. Semut pun mulai berdatangan. Bergandeng Bu tangan. Yulia. Kenapa? Izin Bu Yulia, mungkin 2 menit lagi bisa diberi kesempatan untuk yang raise hand. Oke, terima kasih. Oke ya, ini mungkin dari sini nanti latihan-latihannya dari tadi letters, word sampai terakhir itu paragraf. Caranya sama ya. Jadi latihan selama seminggu setiap hari nulis itu gitu ya. Nulis kata, nulis paragraf, nulis apa tadi frase, nulis klausa, nulis apa tadi sentence dan nulis teks. Paragraf kemudian teks. Teksnya harus berbentuk puisi gitu ya. Terima kasih, saya akan memilih aja satu orang. Oke, sambil saya memilih bisa yang raise hand bisa mengungkapkan apa, mungkin bertanya atau sharing, silahkan Bu Dina atau Bu Rati dulu. Bu Rati dulu, silahkan Bu Rati. Kalau ingin menyampaikan sesuatu atau bertanya sesuatu. Silakan Bu Rati. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, apa itu namanya? Menulis puisi ini, aduh, bikin deg-degan, bikin penasaran, bikin semuanya. Terus itu kalimat tuh Bu ya, supaya kelihatan apa? Saya ini biasanya tuh membuat kalimat, kadang orang tuh jarang bisa mengerti maksud saya. Okay. Nah, padahal artinya itu sebetulnya sangat mendalam gitu. Itu termasuk kalimat yang bagus apa kurang bagus ya Ibu? Karena pemikiran saya itu biasanya kalimatnya itu apa ya? Jauh gitu. Kadang orang, saya misalkan contohnya begini, misalkan saya ingin menunjukkan cinta saya kepada Tuhan gitu ya, tapi orang kira itu adalah ungkapan cinta saya kepada seseorang, nah gitu. Itu kenapa Ibu? Apa ada kesalahan dalam penulisan saya atau bagaimana ya? Mohon petunjuk. Begini Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi itu saya harus tahu tulisan Bu Rati dulu seperti apa begitu. Nanti mungkin kita bisa ngobrol. Biar saya tahu seperti apa tulisan Bu Rati dulu. Kalau saya langsung memberi jawaban, tapi saya tidak tahu tulisannya Bu Rati. Saya juga namanya namanya peramal dong gitu. Saya jadi saya tidak bisa
Nah, nanti kalau seandainya ternyata saya pun juga nggak paham, nanti saya juga akan saya tanyakan kepada suhu saya. Kalau suhu saya juga nggak paham, berarti nanti akan saya tanyakan guru saya lagi begitu. Jadi karena saya tidak bisa, nanti mungkin Ibu Rati saya nggak bisa jawab di sini Ibu ya, karena ya itu tadi saya belum tahu tulisannya Bu Rati. Coba nanti Bu Rati kirim tulisannya ke saya, bisa langsung WA saya gitu. Nanti kita diskusi. Siap. Begitu ya Bu Rati ya? Siap. Terima kasih Bu Rati. Sama-sama. Ya, Oke, selanjutnya mungkin dari Bu Dina Yuli. Silakan. Halo Bu Dina. Apakah Bu Dina ada di tempat? Oke, selanjutnya langsung Bu Katrina aja ya. Silakan Bu Katrina kalau ingin mengungkapkan sesuatu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi jika tidak salah saya melihat di slide yang sudah disampaikan oleh Bu Yulia itu ada disampaikan di situ bahwa menulis itu baiknya setiap hari, betul? Betul. Oh iya. Nah, mungkin itu jika sudah menjadi seperti apa ya kebiasaan dari Bu Yulia sendiri. Tadi disampaikan juga saat sejak kecil bahkan kelas 4 SD pun sudah gemar menulis begitu ya Bu Yulia ya. Iya. Iya. Nah, ini jika saya notabene-nya ini kan masih pemula ya yang ingin belajar menulis. Nah, mungkin Bu Yulia jika berkenan bagaimana sih sebenarnya tips menumbuhkan ataupun minimal memotivasi diri sendiri untuk apa ya supaya gemar menulis. Notabene-nya kesibukan kita itu kan sangat banyak sekali ya, apalagi saya yang jadi guru begitu banyak sekali seperti tuntutan administrasi, bahkan hal-hal lainnya kesibukan. Nah, bagaimana tips menumbuhkan hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Pasti pertanyaan sejuta umat ini. Begitu ya. Terima kasih Bu Catherine ya gini ya. Kalau saya kebiasaan menulis memang dari kakak saya. Kakak saya itu penulis cerpen, saya dan suka sekali membaca cerpen kakak saya. Akhirnya saya ingin mencoba untuk menulis itu tapi itu sebenarnya langkah yang salah ya. Jadi kalau mulai menumbuhkan dari awal itu berawal dari tadi Bu. Ibu Catherine punya keinginan untuk bisa menulis pasti ya. Kalau bertanya seperti ini pasti punya keinginan untuk menulis. Betul sekali. Ya, betul. Yeah. Maka sekarang Bu Catherine satu langkah pertama adalah harus punya nama pena dulu. Nama pena, dan nanti kalau seandainya Bu Catherine sudah bangga puas dengan nama pena, maka otomatis Bu Catherine ada tingkatan lebih lagi untuk ingin bisa menulis. Kemudian latihannya sebelum tidur. Jadi kalau sebelum tidur itu selalu saya itu di bantal saya, di samping bantal saya selalu ada buku Ibu. Ini adalah karena tadi sebenarnya saya juga menulis dengan write with your pen on your paper atau on your book. Jadi nulis itu nggak bisa nulis hanya dengan di HP atau di laptop. Itu tidak akan mempengaruhi apa-apa. Tapi langkah pertama harus menulis dengan pulpen dan dengan buku setiap hari. Sebelum tidur daripada jangan scrolling HP, capek, matanya lelah, itu longgarkan waktu 10 menit saja untuk melakukan step-step yang tadi. Cari, kalau saya tadi bilang 5 kata berakhiran nih gitu ya. Nah, nanti jenengan 25 kata berakhiran mu gitu ya. Atau nanti 25 kata tulis itu setiap hari selama minimal 3 hari. 3 hari. Kemudian 3 hari berikutnya ganti frase. Buat 25 frase setiap hari. Atau 50 frase setiap hari, nulis setiap hari. Dengan menulis frase tadi loh, kok yang aku tulis frase kok bagus-bagus ya, itu nanti menumbuhkan rasa keinginan. Oh, setelah Anda menulis frase, menulis kata, kalau menulis kata selama seminggu atau 3 hari, itu nanti akan memperluas kosakata Ibu. Jadi kosakata yang tidak pernah, kalau Bu saya itu nggak bisa Ibu nulis dalam angan berakhiran nih itu apa saja, bisa minta tolong Google. Kata berakhiran nih, 25 kata berakhiran nih, nyontek dulu nggak apa-apa. Dari handphone disalin di buku. Itu nanti akan memperkaya bahasa kita, memperkaya kosakata kita. Begitu. Terus kemudian frase. Kalau frase mungkin lebih mudah. Kalau jenengan nanti berawal dengan kata dan banyak kata yang sudah Ibu tulis di buku, maka insya Allah
bakal banyak, bukan insya Allah, pasti bakal banyak kata yang sudah ada di otak. Maka untuk selanjutnya itu ada words atau ada frase, menulis frase itu mudah aja. Mau frase itu yang cuma rangkaian 2 kata aja. Itu selama 3 hari atau seminggu. Yang saya sarankannya sih seminggu. Kemudian setelah frase klausa, tulis 25 klausa setiap sebelum tidur. Dengan menulis Izin Bu Yulia, ya. waktunya mohon Waktunya maaf. habis ya, begitu ya. Oke, waktunya habis. Terima kasih Ibu-ibu. Saya kebanyakan kata ya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan, bisa telepon saya atau mungkin Zoom sama saya nanti. Saya kasih nomor saya ya, 085 235 880 787. Bisa menghubungi saya, bisa tanya banyak. Maaf sekali karena waktunya terbatas ya Ibu-ibu, Bapak-bapak. Tapi saya juga kurang banyak nih, kurang latihan banyak ya. Untuk nanti Bu Catherine bisa tanya lanjutannya ke saya, boleh ya? Ya, Itu atau nomor boleh Baik, dilanjut terima nanti di kasih. grup ya Bu Yulia. bisa. Ini ya, apa namanya, nomor handphone saya bisa dicatat. Dan kalau sekolah jenengan di sekitar Nganjuk bisa loh mengundang saya untuk memberi kelas-kelas kelas-kelas interaktif gini, kelas-kelas menulis interaktif seperti ini, saya bersedia. Atau lewat Zoom mungkin, online boleh, offline boleh. Terima kasih. Jadi karena saya ingin berbagi gitu ya. Terima kasih Bu Syada, terima kasih semuanya. Maaf jika banyak salah, ada salah-salah kata, saya mohon maaf begitu. Iya. I love you so much juga Bu Tati. Tutup atau perlu closing statement? Oh, nggak usah aja, Bu. Nggak usah. Bu ini sudah siap. Siap, sudah offset banyak waktunya ya. Iya, nanti insya Allah dengan Bu Yuliatan kita masih akan ada sesi-sesi berikutnya ya Bu Yulia ya. Iya. Oke, siap. Karena setiap ketemu Bu Yulia ini akan selalu ada insight baru. Saya berkali-kali yang katanya Bu Yulia materinya sama, itu pengalamannya berbeda Bapak Ibu. Jadi tidak akan pernah bosan kalau ketemu Bu Yulia lagi. Amin. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, waktu juga yang memisahkan kita karena kita komitmen Comments dimulai pukul 15.30 berakhir di 16.30. Seharusnya ini sudah hampir 16.45, sudah 16.44. 1 menit ke depan saya mohon izin untuk Bapak Ibu bisa menuliskan nama lengkap beserta instansi asal supaya bisa terekam untuk pengisian sertifikat. Demikian. Bu Salasa dan Ibu-ibu semua, saya izin keluar dulu ya, karena saya setelah ini juga ada kegiatan yang nggak bisa saya tinggal. Terima kasih ya, saya keluar duluan ya. Terima kasih, ya, terima kasih. Salam. Saya di chat ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam. Silakan 1 menit ke depan, Bapak Ibu bisa menuliskan nama dan asal instansinya untuk pembuatan sertifikat. Karena ruang ini sudah direkam, nanti akan kami akhiri. Baik, kami tunggu 16.47 nggih, maksimal 16.47. Nanti akan saya end for all, yang artinya tertutup untuk semua. Saya selaku moderator pada sore hari ini, mohon maaf Bapak Ibu apabila ada kurang berkenan mungkin, atau ada hal yang tidak terpuaskan ya, tapi demikianlah Bapak Ibu kemampuan kami. Insya Allah kesempatan berikutnya akan masih ada lagi. Saya akhiri dulu untuk sesi comments pada siang hari ini, sore hari ini. Sampai ketemu pada comments berikutnya, dan semoga sukses untuk peserta comments. Baik, di sini ada 17. Akan saya hitung. Mulai dari
Ibu Febriana Novi, SMKN 1 Tanjung Anom, terima kasih. Ibu Dina Yuli Indrawati dari MTS SA Darul Ulum Istiqomah Koro, Bojonegoro. Saya sekarang kebetulan ada di Bojonegoro ini, Ibu Dina. Bu Salasa dari Nganjuk, terima kasih sudah hadir. Bu Husnul Fatimah dari MTS SMA Syari Kota Batu. Bu Eli Maulidiah dari MTSN 1 Bojonegoro. Kemudian Bu Sriwinarsih Munawaroh, ini instansinya belum dituliskan, Ibu? Kan sudah, kantor Kementerian Agama, Bu. Kabupaten Sidoarjo tadi sudah tak tulis. Oke. Mungkin menyusul di bawah. Saya bacakan dari atas ya. Ibu Sriwinarsih Munawaroh, kemudian Bapak Risman Heli ya, SMP Bahlul Makfirah Malang, Dewi Humairah SD Al Furqan Jember, Ibu Istirokah, belum ada nama instansinya, Pak Herlianto SPDI SDN Kalawang 1, kemudian Ibu Habibatus Sa'diyah dari MTSN Kota Batu, Ibu Anafat Rofila dari MTSN 1 Bojonegoro, Ibu Sriwinarsih Munaukaroh SAG, Ibu Erli Yusvitasari MTSN 3 Nganjuk, Ibu Rahmah Ratnaning Tias MPD MTSN Kota Batu, Ibu Siti Musyarofah, belum ada nama instansinya, Ibu Siti Habibiyah dari MTS Negeri 10 Jember, Ibu Katarina Indarwati dari SMK Katolik Saint Louis Surabaya gitu ya. Ibu atau Bapak ini ya. Rizky Alfian MPD dari SMP Ainul Yakin, kemudian Ibu Helen SPD SDN 01 Utaman Kota Madiun, Ibu Eni Raudoto Negoro 3, Wates Negoro. Ibu Suharati dari UPTD SMPN 1 Tanjung Bumi, Ibu Teri Restu Andriani dari SD Islam Bani Hashim Singosari, Ibu Imro'atul Mufidah dari SD Islam Sabilillah Malang. Baik. Menyusul di bawah Ibu Siti Musyarofah dari Man 3 Magetan. Ibu Erli Yusvitasari dari MTSN 3 Nganjuk, Ibu Istirokah SPD dari SD Negeri Kedung Sumber 2, Bapak Subhan Asari SPD SMKN Tanggung Nganjuk, Siti Musyarofah Man 3 Magetan. Oke, Bu Sriwinarsih dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, siap. Dr. Andi Sunaryanto dari Puskesmas Jabung, luar biasa, Dr. Andi, semangat. Penggerak literasi ini ya. Bu Eni Rodatul Ilmiah dari SDN Wates Negoro 3, Ibu Ratih Eni Cahyanti MPD MTSN Kota Batu. Oh iya, dari Ibu dari Temayang, Ibu Istirokah dari Kedung Sumber 2 Kecamatan Temayang. Oke, dekat ya. Saya di Jatim Blimbing ini sekarang, Bu Istirokah. Jatim Blimbing Dander. Ibu Sriwinarsih Munawaroh itu pengamis MTS. Iya. Iya, dekat sekali. Nanti kita lanjut di grup nggih, boleh sambil menyambung silaturahim. Baik, Bapak Ibu semuanya sudah absen semua nggih. Bisa saya tutup nggih? Karena ini sudah lewat 16:51. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa kembali di event comments berikutnya. Assalamualaikum.